Bisnis kuliner memang tidak mengenal krisis karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Salah satu keuntungan dalam bisnis kuliner adalah potensi pasar yang besar dan terus-menerus. Usaha kuliner telah merambah ke berbagai tempat, dari pasar tradisional hingga supermarket ataupun food court. Jenis kulinernya pun beragam, mulai dari cemilan, minuman, lauk pauk, atau makanan berat lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang besar memulai usaha kuliner untuk menambah penghasilan. Salah satu keuntungan berbisnis kuliner adalah potensi pasar yang besar dan terus-menerus. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Artinya setiap hari orang mengonsumsi makanan dan kejadian itu terjadi berulang-ulang. Konsumsi yang berulang-ulang merupakan potensi pasar yang besar, sehingga tercipta permintaan yang luar biasa dan menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Di sisi lain, dengan kompetisi bisnis kuliner yang semakin padat, menuntut pengusaha kuliner untuk lebih kreatif lagi. Banyak pengusaha yang sukses dalam menekuni usaha ini, tapi tidak sedikit pula yang harus gulung tikar. Salah satu faktor penyebab gagalnya bisnis kuliner adalah mutu yang tidak terjaga. Mutu makanan erat kaitannya dengan rasa, dan rasa yang tidak konsisten akan beresiko pada usaha Anda. Jika konsumen sudah merasa cocok dengan rasa makanan yang Anda sajikan, maka Anda harus konsisten dan jangan mengurangi atau mengganti resep yang sudah ditentukan. Lantas, bagaimana sih tips sukses untuk menjalankan bisnis kuliner? Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di IDX Versation Closing. Wah pemirsa, sebentar lagi udah jam 12 siang nih, artinya kita akan segera memasuki jam makan siang. Nah, jam-jam segini memang paling enak tuh ngomongin kuliner ya, ngomongin makanan, minuman, bakso, kemudian es cendol, es teh manis, atau mungkin mie ayam. Karena biasanya jam-jam segini tuh memang lagi jam-jamnya lapar pemirsa. Tapi jangan khawatir karena hari ini saya akan membahas mengenai dunia kuliner, tapi yang akan saya bahas adalah dari sisi bisnisnya. Nah, saya terinspirasi dari teman saya beberapa hari lalu yang bercerita bahwa bisnis kuliner yang dia jalankan begitu ya, ini kok sehari-hari kayaknya nggak ada untungnya ya. Justru setiap hari jualan makanan hanya balik modal aja, untungnya nggak ada. Kemudian katanya nih, dari hari ke hari jumlah pengunjung atau customernya juga semakin menurun. Nah, kira-kira ini apa yang salah? Nanti akan kita coba bahas lebih jauh lagi di tema kita siang hari ini pemirsa, mengenai tips bisnis kuliner anti gagal. Dan kita juga sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Prima Perdana Aditya selaku F&B Consultant. Halo Pak Prima, selamat siang, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mani, kabarnya baik. Kabar baik ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini Pak Prima. Oke, Pak Prima, ini sebelum kita membahas lebih jauh kenapa sih kok orang yang menggeluti bisnis kuliner ini kayaknya di tengah jalan banyak yang gagal atau gulung tikar. Ini saya mau tanya dulu, sebenarnya Anda melihat perkembangan bisnis kuliner di Indonesia tuh seperti apa sih? Semakin banyak atau justru kayaknya semakin menyusut dari tahun ke tahun? Ya, kalau kita lihat dari bisnis kuliner itu sendiri ya, bahwa bisnis kuliner merupakan bisnis primary di mana orang pasti makan. Sehari 3 kali pasti makan, dan pasti bisnis kuliner tidak ada matinya. Seperti tahun 2020 di mana proporsi tenaga kerja yang diserap oleh bisnis makanan dan minuman mencapai 3,75%, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Artinya bahwa bisnis kuliner ini bukan hanya berkembang, tapi juga membantu menyerap tenaga kerja di sektor F&B ini. Jadi peluangnya amat sangat bagus ke depannya karena bisnis kuliner merupakan bisnis yang tidak pernah padam gitu. Oke, tapi banyak orang yang berpikir, terutama ini bagi para pelaku usaha yang pemula gitu ya, yang baru ingin terjun ke dunia kuliner, katanya bisnis kuliner ini gampang dan mudah banget untuk dijalankan. Itu benar nggak sih Pak Prima? Jadi kalau apakah mudah atau tidak, sebenarnya kalau bisnis kuliner itu dibilang sulit pun tidak, dibilang mudah tidak. Namun butuh perhitungan yang masak, konsep yang matang, bisnis plan yang baik, sehingga bisnis itu bisa sustain. Nah, kalau bisnis kuliner itu yang penting bahwa kita menjaga kualitas dan bisa menjadi sustain di market.
Oke, jadi Jadi jaga kualitas itu adalah kunci ya? iya, pertama jaga kualitas, kemudian perhitungan yang harus mendetail sehingga bisnisnya itu tidak hanya musiman atau sebentar sudah tutup. Kita mau punya bisnis yang sustain ke depannya. Oke, tapi rata-rata kesalahan terbesar atau kesalahan terbanyak atau tantangannya lah ketika seseorang memulai atau menjalankan bisnis kuliner tuh apa sih, Pak Prima? Nah, ada beberapa tantangan ya ketika kita membuat bisnis kuliner gitu. Masyarakat masih menganggap bahwa bisnis kuliner sangat mudah. Jadi mereka hanya buat bisnis rumahan, ya udah perhitungannya tidak pernah dihitung secara detail, termasuk food costing, kemudian marketing plan-nya seperti apa, standar resepi yang tidak jelas, kemudian rasa takut gagal dan tidak konsisten. Jadi tantangannya sangat baik, gitu, sangat banyak yang harus kita overcome di sini. Oke, tapi menurut Anda sendiri sejauh ini para pelaku usaha kuliner baik itu yang mungkin dalam skup yang kecil atau skup yang besar ini sudah sudah mengikuti prosedur yang baik belum sih Pak Prima, atau mungkin asal terjun aja gitu karena dianggap bisnis kuliner ini tuh gampang atau mudah? Nah, kalau dilihat dari segi saat kondisi COVID tahun 2019, di mana-mana mall tutup, kafe, restoran tutup, dan sekarang bermunculan industri rumah tangga, dari rumah tangga menjual produk kuliner. Nah, dari situlah banyak yang sekarang sudah tidak berlanjut. Itu dikarenakan memang karena mereka belum mengetahui seluk-beluk dunia kuliner, bisnis kuliner yang sebenarnya tidak terlalu mudah untuk dijalankan dan butuh persiapan bisnis plan yang sangat amat matang. Sehingga perlu adanya edukasi bagi masyarakat bagaimana cara membuat bisnis kuliner yang tidak hanya dari segi kualitas, tapi juga sustain di masa depannya. Oke, misalnya nih Pak Prima, saya ingin berbisnis kuliner lah gitu ya. Katakanlah beberapa bulan sebelumnya saya mungkin harus mempersiapkan hal-hal yang memang harus saya persiapkan. Ya, itu kira-kira persiapannya butuh berapa lama sih supaya nanti bisnis yang kita jalankan itu benar-benar bisa sustain gitu? Jadi untuk menjalankan bisnis kuliner yang pertama kita harus riset. Kemudian kita mengembangkan ide yang mesti kita buat seperti apa. Karena banyak ide-ide yang hanya mengikuti tren sehingga bisnis kulinernya cepat padam. Kemudian yang kedua tentukan budget. Seberapa besar scale yang mau kita bangun. Kalau mau ngomong tentang budget, ini juga berhubungan dengan tempat yang akan kita sewa. Nah, tempat yang akan kita sewa itu tentunya menentukan budget. Nah, sekarang sudah dipermudah dengan adanya cloud kitchen. Kemudian kita harus menentukan target pasar mana yang perlu mau kita sasar dulu nih, apakah menengah ke bawah, menengah ke atas, atau di tengah. Kemudian kita harus menentukan rantai pasok bahan baku dan distribusinya juga. Kemudian tentukan di mana makanan tersebut diolah, apakah itu di rumahan atau kita sewa cloud kitchen atau kita bangun suatu restoran berbentuk di ruko atau di tempat yang sudah ada. Kemudian yang paling penting adalah membuat rancangan keuangan yang sangat matang dan tersusun rapi. Nah, ini yang belum saya lihat ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi hanya melihat untungnya berapa, kemudian sudah jual saja dengan untung 2 kali lipat. Sebenarnya ada perhitungan yang lebih dalam lagi. Kemudian tentukan menu andalannya apa, dan kita kuncinya harus konsisten. Baik itu dari idenya, baik itu dalam segi temanya, rasa, dan lain sebagainya harus konsisten. Oke, soal rencana keuangan atau rancangan keuangan yang baik itu seperti apa sih Pak Prima? Jadi pertama kita akan menentukan budget. Dari menentukan budget, kemudian kita menghitung food cost dulu yang pertama. Berapa COGS atau COGS-nya atau yang mesti kita tentukan agar produk yang kita jual itu tidak rugi. Nah, mulai dari situ beranjak, kemudian kita menentukan pasarnya yang mau kita jual di mana. Ya, kemudian rancangannya bagaimana caranya nanti plan kita untuk membalikkan modal itu sehingga kita bisa berkembang di masa depan. Jadi kita harus memikirkan bahwa nanti kita akan punya future expansion. Oke, rancangan keuangan atau rencana keuangan ini bisa kita sebut juga sebagai food costing nggak Pak Prima? Salah satunya iya. Jadi food costing adalah tombaknya dulu nih, gitu. Bahwa kita mau membuat suatu produk,
yang kita jual ya, otomatis kita akan jual makanan. Jadi food costing merupakan dasarnya dulu sebelum kita dapat menentukan investasi berapa untuk tempat, alat-alat, dan lain sebagainya. Jadi pertama standar recipe, kemudian kita lari ke food costing dulu yang paling penting. Oke, soal penentuan food costing yang benar tuh kira-kira seperti apa sih, Pak Prima? Oke, kalau penentuan food costing itu banyak faktor ya. Mengingat harga bahan baku makanan itu sangat fluktuatif, contohnya minyak goreng, daging sapi, cabai rawit itu sangat fluktuatif yang mesti kita perhitungkan dengan baik. Karena hari ini harga 30.000, besok bisa jadi 200.000 untuk cabai rawit. Dan hal sepertinya harus diperhitungkan dengan baik. Dengan cara apa? Kita membuat template food costing yang baik, kemudian kita juga harus memperhitungkan dari sisi sewa tempat, kemudian marketing plan-nya, kemudian ada yang kita bilang Q factor atau faktor-faktor yang tidak dapat dihitung, seperti satu jumput lada misalkan, kita tidak bisa membuat gram, sehingga kita harus memperkirakan dalam bentuk Q factor. Kemudian juga kita harus melihat ada overhead cost dan fixed cost dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kita harus masukkan di dalam komponen food cost itu tersendiri. Oke, kalau misalnya seorang pelaku usaha ini salah dalam menentukan harga produk gitu ya, itu memungkinkan nanti usahanya tuh bisa gulung tikar nggak sih? Oh ya udah, pasti tentunya dengan perhitungan food cost yang salah, ya pasti ujung-ujungnya akan gulung tikar. Atau misalkan kita menaikkan harga makanan sehingga masyarakat juga tidak mampu membeli gitu. Jadi food cost ini harus berdasarkan dengan standar recipe yang sudah baku. Ya, jadi pertama kali yang mesti kita tentukan adalah standar recipe, kemudian food costing yang kita hitung secara detail sehingga usaha kita akan sustain ke depannya. Oke, kemudian misalnya nih Pak Prima, saya mau jualan kue ulang tahun gitu ya. Rata-rata atau bagusnya tuh ketika saya menjual satu kue ini, untungnya tuh harus berapa persen? Ada maksimalnya, ada minimalnya nggak, Pak Prima? Oke, kalau misalkan kita ngelihat food cost-nya tanpa memperhitungkan cost-cost seperti cost karyawan, yang fixed cost yang lain, itu sekitar food cost ya. Food cost artinya itu kan COGS kita ya. Itu di sekitar 30-50%. Tergantung nanti tempat yang mau kita sewa yang mana. Kalau tempatnya semakin bagus, kita invest semakin banyak, mungkin food cost-nya bisa 30%. Namun ketika itu di rumahan itu bisa pakai 50% karena kita tidak menyewa tempat. Jadi tergantung dari nanti di mana makanan ini akan diproduksi. Jadi sekitar kita bilang untungnya sekitar 50% atau 100%. Tapi itu belum dipotong dengan fixed cost seperti gaji karyawan dan lain sebagainya yang nanti harus diperhitungkan. Jadi kalau misalkan nanti kita punya, misalkan kita menjual kue 100.000, mungkin untungnya itu hanya 30% dari situ. Oke, kemudian kalau memang food costing ini mempengaruhi kelancaran sebuah bisnis, apakah promosi dari sebuah produk, terutama bisnis kuliner ini juga akan mempengaruhi bisnis kuliner itu sendiri? Nah, ini gimana caranya melakukan promosi yang tepat atau yang baik dalam bisnis kuliner, Pak Prima? Nah, ini promosi zaman sekarang itu platformnya udah sangat banyak ya. Dari Instagram, kemudian Google, sekarang ada sosial media yang banyak yang bisa kita pergunakan untuk promosinya. Namun saya mesti tekankan di sini bahwa dalam segi promosi ini kita harus benar-benar kreatif, menciptakan suatu produk yang diterima oleh masyarakat, yang kemudian rasanya juga sangat digemari oleh masyarakat. Jadi promosi itu harus didukung dengan produk yang baik juga. Jadi promosi itu bisa bergantung, kita bisa naruh budget promosi yang tinggi sekali dengan mengharapkan outcome yang tinggi, cuman kita harus didukung juga oleh produk yang baik. Jadi dengan platform digital media digital ini sangat memudahkan sekali untuk para usaha dan khususnya para UMKM untuk melakukan promosi yang baik. Oke, Pak Prima, singkat saja ini pertanyaan terakhir, tips bagi pelaku usaha pemula yang ingin berbisnis kuliner apa aja? Nah, jadi yang sering saya temuin yang menjadi suatu kegagalan adalah gagalnya menjaga standar recipe. Nah, dari awal standar recipe itu harus ditentukan dengan baik sebelum kita memulai apapun. Tentukan produk dulu, kemudian standar recipe-nya harus benar-benar baku.
kemudian kita harus menghitung food costing dengan baik. Itu sebagai tombak awalnya memulai bisnis kuliner sebelum kita menentukan berapa banyak budget yang harus kita keluarkan untuk memulai usahanya. Jadi pertama tipsnya adalah memulai dengan ide, kemudian mengeluarkan standar resep yang baik, menghitung secara detail food costing, kemudian mempunyai marketing plan yang baik. Seperti itu. Oke, jadi memang kelihatannya meskipun bisnis kuliner ini mudah untuk dijalankan, tetap harus ada persiapan yang cukup matang di baliknya gitu ya. Semoga ketika kita menjalankan bisnis kuliner ini bisnisnya nggak gulung tikar di pertengahan jalan lah gitu ya. Pak Prima, terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini, telah berbagi informasi yang sangat berguna bagi kami semua. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Prima, sampai ketemu lagi. Terima kasih, selamat siang.